كبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. I'lamu ayyuhal hadirun fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini. Perlu kita ketahui bahwa tidak semua orang pada hari ini bisa melaksanakan beribadah sholat Jumat. Maka oleh karena itu wajib bagi kita untuk bersyukur masih bisa melaksanakan ibadah, masih bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian khatib ingin mengingatkan bahwa di antara syariat Islam mensyariatkan para laki-lakinya untuk datang menghadiri sholat Jumat, karena di dalam sholat Jumat tersebut ada khutbah, ada nasihat yang bisa bermanfaat, bisa berguna untuk kehidupan selanjutnya selama masih kita berada di atas muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tsauban radhiyallahu taala anhu, semoga Allah taala meridhai kepadanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Yushikul umam, kata Nabi, hampir-hampir saja umat-umat, maksudnya umat bukan selain umat Islam, al-Yahud wan Nasara, hampir saja umat Yahudi dan Nasrani, antada alaikum, mengepung kalian, kama tada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana orang-orang lapar lari menuju nampan yang penuh makanan, berebut, saling memperebutkan dan saling mengepung kaum muslimin. Qala qail, wa min qillatin nahnu yauma idin ya Rasulullah. Ada sahabat yang bertanya, apakah ketika itu
jumlah kami sedikit wahai Rasulullah. Qala bal antum yauma idin katsir. Bahkan jumlah kalian ketika itu banyak. Walakinnakum gusaun ka gusais sail. Akan tetapi jumlahnya kaum muslimin ketika itu adalah seperti buih di lautan. Walakinnakum gusa, akan tetapi kalian adalah buih kagusail sail, seperti buih yang ada di lautan. Buih di lautan memang banyak, akan tetapi buih hanya sekedar buih. Yang bisa mengombang-ambingkan buih adalah hanya ombak, hanya air yang bisa mengatur mereka. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabah." Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat rasa takut musuh kepada kaum muslimin. Wala yaqdifannallahu fi qulubikumul wahn. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menghukum kalian itu dengan al-wahn. Faqala qail, kemudian sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal wahn?" Wahai Rasulullah, apa itu wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ma'asyiral muslimin, apakah ini sudah terjadi kepada kita? Para ulama mengatakan, iya, sedang terjadi dan sudah terjadi. Maka kelemahan kaum muslimin ini nyata. Kita lihat bahwa dimanapun kita melaksanakan safar, kita akan mudah sekali berjumpa dengan kaum muslimin. Akan tetapi banyaknya kaum muslimin tidak memberikan dampak berarti untuk Islam itu sendiri. Banyaknya kaum muslimin hari ini tidak memberikan positif untuk Islam itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa kita misalkan di satu negeri, di satu daerah, banyak kaum muslimin di kampung tersebut, di daerah tersebut, akan tetapi berapa persen orang yang peduli terhadap agamanya? Berapa persen yang peduli terhadap ibadah keluarganya, ibadah anak-anaknya, pendidikan agama keluarganya? Sangat sedikit. Bahkan di satu kampung tersebut mungkin hanya beberapa orang saja yang peduli dengan agamanya. Ini menunjukkan bahwa banyaknya kaum muslimin gusaun, buih, sebagaimana buihnya di lautan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa terjadinya kelemahan kaum muslimin ketika itu, pada zaman itu, adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut kematian. Betapa banyak di antara kita obrolannya adalah dunia dibandingkan dengan obrolan agamanya, dibandingkan dengan kualitas imannya. Obrolan kita hanya sekitar bagaimana membangun rumah, apakah sudah punya motor, apakah sudah punya mobil, apakah sudah menikah, apakah punya rumah, apakah punya tanah. Sedikit di antara kita yang memperbincangkan bagaimana dengan kualitas keimanan kita, bagaimana kualitas ibadah kita kepada Allah Rabbul Alamin. Maka dalam hadis yang lain yang senada, yaitu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayatum bil 'inah." Apabila kalian sudah berjual beli dengan jual beli inah. Jual beli inah itu adalah jual beli yang terdapat di dalamnya riba. Artinya kaum muslimin sudah tidak memperhatikan lagi riba, atau bahkan tidak tahu itu riba. Bahkan kita jumpai pada hari ini rentenir masuk ke kampung-kampung kecil,
hanya untuk meminjamkan kepada mereka uang 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin sudah tidak memperhatikan lagi halal dan haram, bahkan tidak tahu tentang riba. Yang dia makan pun dia tidak perhatikan, ahalalun am haramun, apakah yang masuk ke dalam mulutnya, ke dalam perutnya, hal yang haram atau yang halal? Tidak. Idza tabayantum bil inah, apabila kaum muslimin sudah berjual beli dengan inah, salah satu jual beli riba. Kemudian wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian telah mengambil buntut-buntut sapi. Maksudnya orang kampungnya sibuk dengan beternak, sibuk dengan ladangnya, sibuk dengan ternaknya, sibuk dengan kebunnya. Waraditum bizar'i, lebih suka dengan bercocok tanam. Wataraktumul jihad, yang salah adalah wataraktumul jihad, sampai dia meninggalkan jihad, ibadah yang paling tinggi, ibadah yang paling puncak. Bahkan ketika diajak jihad pun tidak siap. Boro-boro diajak jihad, diajak sholat berjamaah pun tidak siap. Bahkan untuk mendengarkan khutbah Jumat saja tidak siap. Kemudian apa hukumannya? Sallallahu alaikum dzullan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman, itu diberikan kehinaan. Sallallahu alaikum dzullan. Allah akan memberikan kehinaan kepada orang tersebut. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Maka kemuliaan itu tidak akan kembali kepada seorang muslim sampai dia kembali kepada agamanya, sampai dia kembali bertanggung jawab terhadap agamanya, sampai akhirat, sampai Allah yang menjadi tujuan utamanya. Bukan berarti kita tidak boleh hidup di dunia, bukan berarti tidak boleh kita bercocok tanam, bukan tidak boleh kita berbisnis, bukan. Akan tetapi bercocok tanam, berbisnis yang melupakan kehidupan akhirat, yang melupakan tugas kita sebagai seorang hamba, yaitu beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ginahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya ragimatun." Barang siapa yang utamanya, fokus utamanya adalah untuk mencari ridha Allah, ja'alahu Allahu ginahu fi qalbihi, maka Allah akan memberikan kecukupan untuk hatinya. Karena bahagia itu ada di dalam hati, kecukupan itu ada di dalam hati, kebahagiaan itu ada di dalam hati. Wa jama'alahu syamlahu, maka Allah akan permudah urusan dunianya. Wa atathu dunya wa hiya ragimah, dan dunia akan datang kepadanya dengan sangat mudah. Wa man kanatid dunya hammuhu wa ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Namun siapa saja yang dunia tujuannya, terpaut hatinya dengan dunia sehingga sedih dan galau kalau tidak mendapatkan secuil dari manfaat dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, maka Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya, serba kurang padahal dia sudah memiliki pekerjaan, serba kurang padahal dia sudah memiliki motor, serba kurang padahal dia sudah memiliki anak dan istri. Apa-apa serba, merasa kurang, merasa terus fakir, merasa dirinya masih miskin, merasa dirinya butuh bantuan dengan orang lain. Wa farraqa alaihi syamlahu, maka Allah akan cerai-beraikan urusan dunianya, maka akan diberikan masalah, dan masalah diberikan ujian dan ujian. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan tidaklah dia akan diberikan dunia kecuali sekedar apa yang sudah ditakdirkan olehnya.
Maka bagaimana caranya menjadi orang yang cerdas? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, fa ayyul mu'minina aqyas, wahai Rasulullah, seperti apakah orang mukmin yang cerdas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan orang yang paling banyak mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah dunia ini. Ulaikal aqyas, mereka itu adalah orang yang cerdas. Orang yang cerdas menurut Nabi adalah orang yang paling bisa mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah dunia ini. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidur beralaskan tikar yang terbuat dari daun pelepah kurma yang dianyam, para sahabat ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak menginginkan mengganti alas ini menjadi alas yang lebih enak? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia, kata Nabi. Ma ana fid dunya illa karakibin, keadaanku dengan dunia kecuali seperti orang yang mengendarai kendaraan, seperti orang yang safar. Istadalla tahta syajarah, dia bernaung di bawah satu pohon untuk beristirahat. Summa roha, kemudian istirahat sejenak. Wa tarakaha, kemudian dia pun meninggalkan tempat tersebut. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang sangat terpaut hatinya dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah berfirman, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahjihi minal adzabi ay yu'ammar. Orang-orang yang cinta dunia, harapan mereka adalah memiliki umur 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar. Akan tetapi umur 1000 tahun itu tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan walikulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Dunia sedang kita lewati dan akan kita lewati. Wartahalatil akhirah muqbilatan, yang ada adalah kehidupan akhirat. Walikulli wahidatin minhuma banun, setiap kehidupan pasti mengikuti pengikut. Ada yang pengikut dunia, ada yang pengikut akhirat. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian para pengikut akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kalian mengikuti orang-orang yang sibuknya dengan dunia. Hakikat kebahagiaan adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Rabbul Alamin dalam surat An-Nahl, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan, siapa yang beramal saleh,
min dzakarin aw untha, baik laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'minun, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kehidupan yang baik. Lihat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang baik adalah kepada orang-orang yang beramal soleh dalam keadaan beriman. Beriman harus dengan ilmu. Tidak mungkin seseorang dia mengatakan saya beriman tetapi imannya tidak didasari dengan ilmu. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, maka kami pun akan membalas amalnya dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang sekedar mereka laksanakan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, penyakit dunia, cinta dunia, dan takut mati ini adalah ketika hamba tidak mengenal Allah Rabbul Alamin, tidak tahu akan tujuan hidup, dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Maka hendaknya dari sekarang bangunlah kerinduan untuk perjumpaan dengan Allah Rabbul Alamin, karena sesungguhnya tidak ada yang tahu di antara kita ajal itu akan sampai hari apa, akan meninggal dalam keadaan seperti apa. Maka wajib bagi kita untuk mempersiapkan diri, karena tidaklah seorang mukmin dan tidaklah orang yang hidup itu akan kecuali akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.